Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran dari rumah. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran IPA, tema 6 itu tentang menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus atau energi listrik. Mungkin anak-anak udah tahu sumber-sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang pertama ada baterai. Baterai disebut juga elemen kering. Arus listrik akan mengalir saat kedua kutub baterai dihubungkan dengan kabel, ya. Kemudian ini ada namanya aki, ya. Aki termasuk elemen basah. Aki terdiri atas lempengan logam, timbal, dan timbal peroksida yang direndam dalam larutan asam sulfat. Mungkin biasanya ini aki ada di motor, ada di mobil juga, ya, untuk menyalakan kendaraan. Kemudian ada dinamo. Dinamo terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah-tengah medan magnet U. Kumparan yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Kemudian ada generator. Generator umumnya digunakan di pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Generator berfungsi mengubah energi mekanik, energi gerak yang dihasilkan oleh penggerak turbin menjadi energi listrik. Ya. Jadi tadi apa-apa saja yang termasuk ke dalam sumber energi listrik. Tadi ada batu baterai, ada aki, kemudian ada dinamo, ada generator, ya. Kemudian tahapan penyaluran listrik pada pembangkit listrik tenaga air PLTA. Ya, nah ini gambarnya. Perhatikan yang pertama itu air dari waduk atau sungai. Ini perhatikan gambarnya dan nomornya di situ. Kemudian yang kedua, masuk melalui pintu. Yang ketiga, diatur oleh katup pengaman. Kemudian yang keempat, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Kemudian yang kelima, air di dalam pipa pesat. Kemudian yang keenam, mengalir dan mengarahkan air ke turbin. Kemudian yang ketujuh, melalui katup pengatur tekanan. Kemudian yang kedelapan, untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian yang nomor 9, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Nah, yang ke-10, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Kemudian komponen utama pada semua pembangkit energi listrik, yang pertama turbin, yang kedua generator atau dinamo, ya. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, kemudian tahapan penyaluran listrik pada pembangkit listrik mikrohidro.
Yang pertama, air sungai yang mengalir dari hulu bukit dengan kemiringan paling tidak 25 derajat mengalir melewati kincir air. Kemudian energi potensial air. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin atau dinamo. Yang ketiga, energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik di dinamo. Yang keempat, kemudian dari sini energi listrik dibagi ke perumahan atau oleh saluran transmisi. Ya, jadi itu proses-proses bagaimana listrik kita ini dihasilkan. Kemudian pada dasarnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH adalah pembangkit listrik berskala kecil dengan output di bawah 100 kW kilowatt yang memanfaatkan potensi aliran air yang terdapat di pedesaan sebagai sumber tenaga, misalnya saluran irigasi, sungai atau air terjun alam. Nah, kemudian PLTMH memiliki konstruksi yang sederhana, mudah dioperasikan, mudah dalam perawatan, serta dengan biaya investasi yang terjangkau, sehingga cocok diterapkan untuk menerangi wilayah pedesaan yang tidak terjangkau oleh listrik PLN. Nah, bagaimana listrik sampai di rumahmu? Ya, kalau kita kan tinggal menikmati saja listrik yang sudah ada, yang sudah disalurkan oleh PLN, ya. Kita tinggal memakainya saja, tapi kita tidak tahu bagaimana sih proses sampai listrik itu sampai ke rumah-rumah kita. Nah, inilah proses bagaimana listrik sampai di rumah kita ini. Yang pertama, setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Mungkin teman-teman bisa kalian lihat di jalan ataupun di mana ada yang tiang-tiang yang tinggi, yang saluran listrik itu yang namanya SUTET, ya. Yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV, 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Yang tadinya 20 kV, kemudian tegangannya diturunkan lagi menjadi 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Kemudian tahapan penyaluran listrik, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik. Yang pertama, sistem transmisi atau penerusan atau pengiriman energi listrik oleh SUTET. Sistem distribusi penyaluran energi listrik ke rumah-rumah warga. Yang ketiga, transformator penaik dan penurun tegangan atau mengatur tegangan listrik. Nah, bagaimana sih cara menghemat listrik? Yang pertama, pilih peralatan listrik yang hemat energi. Menggunakan lampu pijar dengan lampu hemat energi atau lampu LED. Menggunakan listrik seperlunya. Ketika siang hari, maka
kita tidak perlu lagi menyalakan lampu di siang hari karena cukup ada penerangan dari cahaya. Jadi kita bisa menghemat energi listrik. Atau misalkan kita menyalakan televisi kemudian tidak ditonton, maka sebaiknya kita matikan, jangan biarkan televisi itu terus menyala. Kemudian yang keempat, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan peralatan listrik yang memiliki daya tinggi. Ya. Kemudian mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Dampak pemborosan energi. Yang pertama, meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut. Meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Kemudian yang ketiga, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin. Hilangnya Getser. Kemudian sumber energi alternatif. Kalau yang tadi itu kan dia menggunakan, kalau yang pembahasan yang sebelumnya itu menggunakan dari batu bara atau sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yang akan lama kelamaan kalau terus menerus dipakai akan habis. Nah, supaya ada alternatif yang lain, ada sumber energi alternatif supaya untuk menggantikan sumber energi listrik yang sekiranya apabila terus-menerus dipakai itu akan habis. Nah, ini sumber energi yang alternatifnya atau pilihannya, pembangkit listrik tenaga surya. Ya, tenaga surya itu kan apabila terus-menerus dipakai dia tidak akan habis ya. Kita setiap hari bisa mendapatkan energi dari panas matahari. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Mungkin anak-anak tahu ketika kita sedang berjalan di jalanan itu kadang-kadang kita melihat di lampu merah, kemudian di atas lampu merah itu ada kotak berbentuk persegi di atasnya. Nah, itu namanya panel surya. Dia menangkap cahaya matahari untuk mengubah ke energi listrik. Biasanya ada lempengannya. Namanya panel surya. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, alat yang dapat mengubah energi gerak yang dihasilkan dengan angin menjadi listrik disebut aerogenerator. Aerogenerator umumnya berbentuk menara yang dipuncakkan dipasang baling-baling. Saat baling-baling berputar, energi yang dihasilkan akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, sekian pembahasan tentang penghematan penyaluran energi listrik. Semoga kita bisa bijak dalam hal penggunaan energi listrik. Sekian, Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.